Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejak awal sampai akhir ada namanya ma'mum itu lahik ya. Lahik ini bisa jadi dia yang kalau bahasa kita keteter ya, karena dia lupa ya. Ada dia nanti ternyata dia tidak sesuai dengan imam karena ada faktor-faktor tertentu ya, dia bisa terlupa. Itu yang kadang-kadang ya maaf sedikit kadang mengganggu ya. Mengganggunya itu apa ya, karena dia lupa, dikiranya imam belum, dibikinnya subhanallah, atau dia sendiri yang masih kurang ya jumlahnya. Itu nanti secara khusus ya kita bahas pada waktu yang akan datang. Kita bicara mudrik dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada bentuk makmum ini masbuk. Nah, ini yang mungkin kita juga kenal ya, dia terlambat. Ini bagaimana penyelesaian yang sebaiknya sebagai makmum. Pada pagi hari ini kita coba membahas masalah makmum yang mudrik ya, artinya makmum yang dia mengikuti sesuai ya, karena darokannya sesuai dia dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau dilihat dari hadis Rasulullah yang masyhur itu, iza ju'ilal imamu liyutamma bihi, iza kabbaro fakabbaru, iza raka'a farka'u ya, iza sajada fasjudu ya, iza quri'a fa ansitu. Apabila imam sudah ya menyempurnakan ya, artinya dia sudah jadi imam untuk sama-sama melaksanakan kesempurnaan sholat berjamaah itu, apabila takbir imam, takbirlah kamu. Nah, ini kan jelas dari niat imam sudah Allahu Akbar, barulah kita jadi makmum itu ikut Allahu Akbar. Nah, kita bisa lihat terus ya. Nah, kemudian kalau lagi dikatakan iza raka'a farka'u, kalau imam itu ruku, rukulah kamu. Jadi sebetulnya indahnya itu ya, takbir intikal itulah sebenarnya menjadi satu isyarat Allahu Akbar. Udah jelas dia ruku sempurna, barulah kita ruku. Ini yang insya Allah ada keserentaan makmum itu sendiri ya. Kadang-kadang kan ada makmum nih mau bangsa hatinya mau cepat aja, baru Allahu Akbar, imam belum sempurna rukunya, dia memang udah ikut langsung kan begitu. Memang tidak salah sepanjang tidak mendahului imam, itu aja masalahnya. Tapi kan begitu Allahu Akbar, nah nampak imam tuh ruku, ataupun kita bila sudah dengan kode bar itu pas dia ruku, biasa begitu ya, pas barnya itu itulah dia sempurna rukunya. Maka kita pun ruku lah ya barengan, sama itu serentak, indah sekali sebenarnya ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu selesai dia itu biasanya pas hamidah tuh ya berdiri lurus. Nah, kita pun samalah langsung kode itu, begitu sampai hamidah itu udah ya posisinya lurus, maka kita pun berdirilah kita ya sama-sama. Itu yang insya Allah keserentaan itu indah sekali ya di dalam apa ini ya, sholat jamaah itu. Ya, kemudian apabila dia sujud Allahu Akbar kan begitu kan. Nah, cuma ini kadang-kadang ada imam-imam ya, kita sebagian saudara kita ya, kita tidak bilang siapa, itu kadang-kadang pendek-pendek saja pula takbirnya, jadi tak jelas macamnya. Itulah yang kadang di belakang nih ada sebagian bukan salah ya, sekedar menyindir, masa macam piston pula mau sujud itu kan. Ada yang masih berdiri, ada yang sudah mulai apa, ada yang sudah sujud, ada yang baru mulai sujud, akan begitu. Namanya dari kode imam itu Allahu Akbar agak panjang. Nah, nampak imam itu sujud, barulah sujud dia itu serentak insya Allah ya, indah sekali sebenarnya. Sama juga dengan bangkitnya ya. Nah, makanya kenapa sampai ada agak panjang takbirnya itu ya, ketika baik ruku maupun sujud, supaya memang posisinya agak lama itu jelas dia ya. Allahu Akbar, bangkit imam misalnya dari sujud ke berdiri, udah jelas berdirinya itu ya, biasanya begitu, barulah bangkit kita rame-rame sebagai makmum. Insya Allah biasanya itu serentak dia, indah sekali nampaknya ya. Ini kan kadang-kadang ya, perhatikanlah, ada yang udah sujud makmumnya walaupun imam udah sujud, ada yang masih berdiri lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang coba dirasakan ya, coba dirasakan benar-benar ya.
Makanya kalau digambarkan sholat berjemaah itu sangat indah, memang indah dia, nilai komandonya itu ya. Walaupun kadang cenderung ya mungkin bisa jadi saja kayak tentara ABRI itu ya ikut komando sholat, dia sebetulnya mungkin begitulah indahnya sholat dulu, sehingga sekarang ini mungkin yang menerapkan secara apa ya garis komando itu kan macam ABRI ya siap gerak misalnya langsung ini. Nah itu indah sekali ya kalau kita lihat kondisi seperti itu. Ini sebetulnya dari kita ini dari sholat itu saja pun sudah nampak sebenarnya keindahannya itu. Ini namanya mudrik dia ya. Jadi maka itu hal seperti inilah yang perlu ya kita benahi pelan-pelan ya. Nah, kemudian juga yang perlu juga memang tadi tuh bahwa keberadaan imamnya itu bisa ya sesuai, artinya tidak terlalu cepat sekali. Kadang kita repot kalau imamnya cepat, ini juga bikin kacau juga makmumnya. Ini yang sebetulnya juga harus makanya Rasul itu kalau kita buka kan dalam hadis-hadis para sahabat itu ya, apalagi seperti dia mengajarkan sholat, dia naik sedikit di mimbar itu, dia berdiri lama Fatihah satu-satu misalnya, sudah ruku begitu jelas ya, baru dikasih taunya. Nah inilah ya, begitu ruku Allahu Akbar, sempurna rukunya, baru sekalian ruku begitu kan, sama dia. Enak sekali ya, harmonis sekali sebenarnya kalau mau kita lihat. Ini kondisi ya. Jadi maka itu ya namanya makmum ini memang perlu memperhatikan nilai-nilai ya keberadaan dari sholat itu sendiri. Jadi dari awal sampai akhir, nah dia dia ikutin. Nah itu pada dasarnya nama makmumnya mudrik ya, yang sesuai, yang dia sudah pada dasarnya tidak ada satu yang kurang. Kemudian sisi lain digambarkan bahwa namanya al-qudwah ini ya, yang mengikut ini itu kalau bicara masalah saf ya, itu kan dikatakan Nabi kan ya, sawu sufufakum ya, samakan, rapatkan saf itu. Nah pada posisi rapat ini sebenarnya yang cenderung untuk mengena di badan itu adalah pundak ya. Pundak itu yang lengket dia sebenarnya kalau mau dilihat. Jadi antar pundak kita ini jamaah itu yang ya diutamakan, itu namanya rapat, safnya rapat ya, bukan masalah kaki ini nggak bisa dijadikan standar ya. Kadang-kadang makanya ada sebagian itu mencari kaki tapi dipijak-pijaknya kaki awak sebelah. Kadang-kadang ini yang kacau kali jadi orang ya, ada yang mencari kaki itu, kalau nggak jumpa kaki kita nggak puas dia rasanya kan ya. Kalau yang membentang itu kan sebenarnya kalau imam memang betul, imam itu sendirian dia agak terbentang sedikit kakinya itu ya. Jadi makanya mana sebetulnya yang perlu dirapatkan tuh pundak itu, antara bahu dengan bahu gitu itu ya. Ini kita bilang nih, kalau bapak-bapak yang nampak di sini itu kena sama kita ya. Nah kalaupun kaki mau direnggangkan karena laki-laki, kemudian perempuan itu sunat misal diapain ya, agak dirapatkan, itu pengkhususan kita bilang ya. Memang betul renggang, tapi renggang itu tidaklah sampai mencari kaki orang. Ini kadang kaki orang dicarinya tuh ya. Jadi maksudnya kaki rapat, pundak rapat, memang betul, tapi tak selamanya kaki bisa rapat, apalagi waktu sujud. Nah ini hal-hal yang sebetulnya perlu sekali lagi perlu diperhatikan. Jadi renggang di situ jangan sempat tidak mengenaklah pundak kita itu ya, antar sesama kita. Itulah yang digambarkan Rasulullah ya, suruh rapat, kalau jangan sampai ada setan menyelinap seperti anak kambing. Nah kan begitu, artinya sebesar anak kambing itu ya, jarak antara pundak kita ya, itu yang menjadi satu ukuran ya. Ini yang indah. Jadi sekali lagi memang mudrik ini perlu memang indah dia untuk dapat melaksanakan jamaah ya, dari mulai awal sampai akhir. Tapi keseragamannya itulah sebenarnya yang ya dituntut di dalam kita berjamaah dan rapatnya saf itu ya. Nah saya kira ini saja ya.